Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama sesi talk show hari ini. Kepada moderator, kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, Mbak, Mas semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semangat untuk mengikuti sesi talk show yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Bank Indonesia pada siang hari ini. Dan juga salam literasi. Uh, Selamat datang di talk show Beyond Automation Menjaga Rasa dan Kreativitas di Era AI yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Bank Indonesia. Perkenalkan, saya Alvin Andika, analis senior dari Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data atau DIDD, yang diberikan amanat untuk memandu dan memoderatori acara talk show kita pada siang hari ini. Teman-teman mungkin tanpa terasa bahwa di era digital seperti sekarang ini kita sudah bukan Netflix kan kita ada rekomendasi film yang ditonton. Itu Netflix sebenarnya menggunakan AI di belakangnya untuk mempelajari tontonan kita sebelum-sebelumnya itu seperti apa. Atau kalau teman-teman menggunakan aplikasi mobile banking, di sana ada fitur chatbot berinteraksi sama customer service-nya, itu sebenarnya ada AI juga di belakangnya yang membantu kita, membantu si perbankannya dalam menjawab atau ya yang tidak terelakkan lagi, teman-teman pasti juga sudah sangat terbiasa menggunakan ChatGPT, DeepSeek atau sebagainya, atau Gemini atau Grok yang ada di Twitter untuk membantu teman-teman semua dalam menjalankan tugas sehari-hari, mau menanyakan suatu informasi, mau minta generate suatu suatu dokumen atau mengenerate suatu gambar, itu teman-teman pasti sudah sangat terbiasa untuk menggunakan itu. Dan AI sendiri di sektor keuangan sendiri juga menjadi suatu katalis ya, katalis transformasi di sektor keuangan. AI itu bisa membantu kita untuk melakukan analisis data yang lebih dalam di era data driven organization, kemudian bisa membantu kita juga untuk mengefisienkan proses kerja kita, kemudian bisa juga membantu kita dalam melakukan inovasi-inovasi lainnya. Misalnya kalau di sektor keuangan, perbankan bisa mengembangkan produk-produk yang di belakangnya itu memanfaatkan teknologi AI. Namun tentunya ada dua sisi, ada manfaat, tapi tentunya ada resiko dari pemanfaatan AI. Kalau dari quotes di film Spider-Man, mungkin kalau teman-teman tahu, with great power comes great responsibility. Jadi kalau ada teknologi yang besar, tentunya ada resiko juga sebenarnya di belakang pemanfaatan teknologi itu. Misalnya ada resiko bias dalam datanya sehingga bisa menghasilkan informasi yang salah. Kalau memanfaatkan AI, generatif AI seperti ChatGPT, itu ada risiko yang disebut dengan halusinasi, jadi bisa menghasilkan informasi yang seolah-olah benar, padahal sebenarnya itu informasi yang mislead. Kemudian bisa juga ada penurunan akurasi modelnya seiring waktu karena ada informasi-informasi baru yang memang belum dipelajari oleh modelnya. Jadi di sesi siang kali ini kita berusaha menggali bagaimana kita bisa memanfaatkan AI itu untuk memaksimalkan nilai tambahnya, tapi juga memanfaatkannya secara bertanggung jawab dan beretika supaya kita bisa menarik potensi maksimal dari teknologi AI itu tadi. Tanpa berpanjang waktu lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan dan mengajak moderator, narasumber untuk ke panggung talk show kita pada hari ini. Yang pertama, ada Profesor Yudogiri Sucahyo, Guru Besar dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Beliau adalah pakar di bidang e-government, IT governance, cyber security, serta digital transformation. Kepada Prof. Yudo, silakan Pak untuk dapat ke atas panggung. Kita berikan Kemudian untuk narasumber yang kedua ada Mas Freddy Kasawan, seorang praktisi bisnis dan juga konten kreator yang berfokus pada pemanfaatan AI untuk membantu bagaimana generasi muda atau kita sebut generasi milenial dan juga generasi Z dalam membangun bisnisnya. Kami persilahkan juga Mas Freddy untuk dapat bergabung ke atas panggung. Panjang waktu lagi karena kita sudah jam di 11:30, kita akan mulai sesi talk show pada hari ini.
Untuk pembagiannya nanti Prof. Yudo akan memulai diskusi terlebih dahulu sekitar 30 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan Mas Freddy juga sekitar 30 menit dan nanti akan kita akhiri dengan diskusi sekitar 15 menit. Nanti Prof. Yudo eh, akan memaparkan terkait apa itu AI, kemudian bagaimana memanfaatkan AI itu secara beretika dan bertanggung jawab dari sisi akademisi. Kepada Prof. Yudo, waktu dan tempat kami persilahkan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Sejahtera, Rahayu, dan yang penting sehat untuk kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk menyita waktu Ibu Bapak sekalian kurang dari 1 SKS, gitu kan, cuma 30 menit. Kembali ke masa kuliah, gitu kan, terkait dengan AI dan kebetulan kalau editornya perlu dikaitkan dengan VUCA, gitu kan. Jadi kita lanjut saja. Next-nya pakai ini kan Mas ya. Ya, ini skip aja, ini tentang saya, ada di LinkedIn. Ini yang PDF ya. Kalau bisa yang PPT aja. Nah, oh ini PPT. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah kartun-kartun terkait dengan AI. Jadi yang kiri, wah ini nanti dengan AI akan membantu kita itu kan terkait dengan kita lebih banyak waktu untuk mengerjakan yang lain. Habis gitu ditanya, terus waktunya buat apa? Ya untuk mengkhawatirkan isu-isu potensial tentang AI itu ketimbang pakai AI-nya. Lalu kemudian kalau dari disiplin keilmuan saya sendiri ya ini sebenarnya ilmunya berkembangnya sudah lama. Jadi tahun 89 saya masuk Fasilkom UI, ketahuan kan tuanya gitu kan. Jadi ya apa tuh istilahnya sudah ada mata kuliah namanya Artificial Intelligence. Cuman pada saat itu computing power belum seperti sekarang, data juga tidak bisa disimpan sebanyak seperti sekarang ya. Jadi kita cuma main di algoritma saja gitu kan. Jadi dulu ya berkembang S3 saya soal machine learning gitu kan. Tapi kemudian machine learning dikasih nama machine learning nggak laku juga gitu kan. Dikasih nama data mining lebih nggak laku lagi kan, dikasih nama data warehouse nggak laku juga, begitu dikasih nama business intelligence baru orang-orang bisnis ngelirik gitu kan, intelligent oh kayak Intel gitu kan segala macam. Dan sekarang sudah akhirnya kok kembali lagi ke istilahnya menjadi artificial intelligence. Cuman ya begitulah kadang-kadang ya roda berputar terus gitu. Dan kalau kita lihat saat ini juga banyak yang mengatakan apa yang kita perlukan AI. AI buat ngapain? Nggak tahu. Pokoknya AI aja lah gitu kan. Rasanya nggak keren kalau nggak pakai AI gitu kan. Tapi kapan harus pakai AI? Sekarang gitu kan. Padahal mereka tidak paham bahwa di dalam penggunaan AI itu ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Jadi contoh misalkan kalau bicara soal AI yang jelas satu. Orang banyak bicara AI itu yang cuman AI aja gitu kan. Tapi padahal kalau kita lihat di dalamnya itu ada 3 sebenarnya yang kita perlu siapkan. Jadi kalau ibu bapak mau mengimplementasikan AI, harus punya 3 komponen ini. Satu soal algoritma. Nah, algoritma mah banyak, mau open source juga banyak gitu kan. Jadi yang berikutnya adalah datanya punya atau tidak. Jadi kadang-kadang pimpinan minta AI, tapi kalau datanya tidak ngumpul, yang bodoh baik. Karena yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan artifisial, kalau nggak punya data itu jadinya kebodohan alami. Ya mau mengekstrak data apa itu kan, mau bicara soal apa, mau merekomendasikan apa kalau tidak ada data di dalamnya. Jadi ngomong AI kalau nggak ada data ya percuma gitu kan. Nah punya AI, punya algoritma, punya data, kalau nggak punya computing power ya sami mawon. Banyak pimpinan yang mengatakan kita harus AI, kita udah punya big data. Ujung-ujungnya ditanya GPU, oh itu GPU ya gitu kan. Nah, yang saya tahu apa minyak buat urut itu kan GPU juga dengan segala macam. Gosok picak urut gitu kan, ya kan. Jadi artinya GPU-nya nggak ada. Lah kalau lalu kemudian GPU-nya nggak ada, ya gimana mau ngolah? Kami di UI alhamdulillah dulu dapat sumbangan dari startup Tokopedia, satu DJX A100 Nvidia. Jadi bisa buat percobaan mahasiswa dan dosen. Kurang juga itu kan. Akhirnya dari hibah riset kami kita beli lagi 2 miliar buat mesin. Tapi namanya kampus ya kayak gitulah gitu kan. Jadi kan nggak bisa juga berinovasi seperti teman-teman di swasta apalagi di Bank Indonesia itu kan. Nah, jadi lalu kemudian kalau kita bicara AI ini banyak macamnya. Nanti mungkin Pak Freddy bisa mengulas lebih banyak, tapi orang kebanyakan taunya AI. Secara keilmuan di dalam AI itu ada lagi salah satu pohonnya ini cuma baru salah satu rantingnya, ada namanya machine learning. Di dalam machine learning ada salah satu rantingnya lagi yang namanya neural network.
Udah keluar tuh udah rumus-rumus itu kan, integral, diferensial, segala macam keluar di situ kan. Di dalam neural network ada lagi namanya deep learning. Di dalam deep learning baru lagi ada lagi namanya Gen AI dan segala macam. Sementara kita kan makanya enak aja kan masukin ChatGPT. Tolong jelaskan saya keren apa enggak dan seterusnya. ChatGPT lalu dan sebagainya itu kan. Tapi di baliknya itu jelimet gitu kan. Ini yang kadang-kadang orang tidak tahu. Nah, kejelimetan itu akhirnya membutuhkan yang namanya computing power yang luar biasa. Habis Gen AI sekarang orang udah mulai ngomong agentic AI. Kalau Bapak Ibu mau tanya, Pak, agentic AI itu apa sih? Simpel aja. Kalau Gen AI kan berusaha mengenerate konten buat kita berdasarkan data yang mereka udah punya. Nah, kalau pakai agentic, analisis gampangnya begini. Misalkan taruhlah Pak Uun mau ke Bali gitu kan. Misalnya gitu kan. Tinggal habis gitu tinggal kita ngomong sama AI, tolong carikan tiket saya ke Bali, tolong carikan dan pesankan tiket saya ke Bali. Dia langsung nyari sendiri ke Traveloka tiket, dia langsung nyari sendiri kira-kira yang cocok dengan preferensinya Pak Uun seperti apa. Dia langsung kemudian mengenerate sendiri atau melakukan aksi untuk melakukan pembelian itu. Kalau misalkan perlu izin ke Bank Indonesia, melakukan aksi untuk email kepada beberapa pihak yang terkait dengan hal itu dan sebagainya, dan semuanya otomatis. Kalau orang Bali bilang itu otomatis oleh AI. Dan itu tentu saja ya nanti kan kita perlu lihat di mana sisi yang kita bisa otomatiskan dengan AI dan mana yang kira-kira masih perlu peran kita. Sorry, next. Ini saya mesti ke sini ya kayaknya ya. Oke, next. Nah, jadi ini kondisi AI di Indonesia ya. Jadi pengguna internet di Indonesia itu total sekarang 2024 survei APCI 221 juta. Mantap gitu kan. Dan kita top 10 daily users of Gen AI ChatGPT in the world, kata BCG. Lalu kemudian AI berkontribusi untuk Indonesia GDP sudah sampai 366 miliar US dollar dan seterusnya. Bahkan kata UNESCO kita itu termasuk salah satu negara ASEAN pertama yang sudah mengikuti AI Readiness Assessment Report dari UNESCO. Tapi kalau kita pilah lagi, kira-kira kan teknologi digitalnya seperti yang di kanan itu. Kalau untuk urusan finansial mantep banget lah. Bakso langganan saya di Bendungan Hilir gerobak doang udah pakai QRIS. Ini keren lah pokoknya sih. Nah, Gojek, Grab, apalagi dan sebagainya. Pakai Bluebird kita juga udah biasa pakai My Bluebird gitu kan. Jadi seringkali juga kalau di Jakarta ini kita transaksinya cashless. Cashless itu bisa berarti dua lo ya, tidak menggunakan cash atau lo nggak punya cash gitu kan. Jadi kalau di kota besar mantap. Tetapi kalau nanti teman-teman ke Kanwil, ke wilayah, taruhlah di Aceh gitu, cash masih is the king. Saya ke NTT ya masih pakai cash dan sebagainya. Jadi apa yang ada di Jakarta belum tentu sama dengan ke kawasan lain di Indonesia itu kan. Jadi apalagi perdagangan, trade and retail, wah keren itu kan. Tiap hari sore paket, gitu. Tiap macam banyak gitu kan. Dan semuanya udah apa tuh istilahnya otomatis itu kan pakai e-commerce, paun tinggal bayar pakai kartu kreditnya itu kan. Jadi di dunia kesehatan ada, tapi tidak semaju seperti dunia keuangan maupun trade dan retail dan seterusnya. Sorry, next, lanjut lagi. Nah, jadi kalau dari sisi undang-undangnya masih begini, ini kayaknya yang PDF, tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan aja lah. Dari sisi regulasinya, kita sudah mengeluarkan yang namanya Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia. Itu waktu itu komandannya BPPT. Lalu OJK juga sudah mengeluarkan panduan kode etik. Lalu kemudian kalau dari Menkominfo itu baru keluar yang namanya surat edaran. Jadi kita belum punya undang-undang negara, disingkat UUN, itu belum ada itu kan. Jadi di level undang-undang kita belum punya terkait dengan hal itu. Yang ada kemarin baru Komdiji mengeluarkan uji publik buku putih tentang peta jalan kecerdasan artifisial nasional, sama ada satu lagi konsep pedoman etika kecerdasan artifisial, konon sedang ditunggu perpresnya. Jadi problemnya yang kiri, strategi nasional itu nggak ada regulasi formal yang mendukung. Nah kalau nggak ada regulasi formal ya nggak dianggap kan gitu kan. Sama aja kalau di sini udah langsung PBB, wah udah langsung semua orang ikut gitu kan dan sebagainya. RBI semua orang ikut. Jadi selama belum ada regulasi formalnya ya orang juga ya udah bagus kita punya udah gitu aja. Tapi tidak lalu kemudian dijalankan oleh semua pihak sebagai sebuah komitmen. Jadi ya memang yang paling kanan harapannya ya kita punya perpres terkait hal itu yang lalu kemudian para pihak melanjutkan. Lanjut slide berikutnya. Nah, terus perkembangan berikutnya adalah OJK baru saja mengeluarkan ini.
tata kelola kecerdasan artifisial perbankan Indonesia. Saya ikut sosialisasinya, kebetulan saya duduk sebagai anggota Dewan Etik dari Asosiasi Fintech Indonesia. Jadi kalau ada fintech-fintech yang melakukan penipuan ke masyarakat, ya saya termasuk tim yang ngamplengi gitu kan. Jadi melakukan hearing macam, terus kita ngasih rekomendasi ini kira-kira diterusin apa enggak atau ditutup izinnya dan segala macam itu kan. Tapi yang di aspek ya, yang kebetulan ketua umumnya Pak Pandu. Nah, waktu sosialisasi itu mereka sampai matur gini, kan kalau komite TIK sudah banyak nih di bank-bank kan sudah menjadi hal yang lumrah untuk dibentuk. Di kementerian juga sebagian kementerian juga sudah punya namanya komite TI. Nah, di OJK mengatakan ya kalau perlu nanti di dalam komite TI itu ada komite AI. Nah, tinggal pertanyaannya nanti kita lihat kalau ini taruhlah diaplikasikan ke perbankan. Apa iya perbankan itu sudah pakai AI? Oh sudah Pak, kita udah pakai chatbot dan segala macam itu kan akhirnya. Nah artinya kan kalau masih chatbot nggak perlu computing resource yang luar biasa. Tapi kalau lalu kemudian mereka sudah mulai melakukan analisis yang mendalam gitu kan terkait dengan verifikasi industri disingkat Alvin gitu kan. Jadi artinya ya kalau sudah sampai ke arah sana maka tentu saja ya akhirnya perlu computing power yang luar biasa. Sama akhirnya kami di Fasilkom ya kekurangan computing power. Akhirnya mahasiswa kami ya mohon maaf terpaksa beli GPU ke AWS, entah ke Google dan segala macam. Akhirnya kan devisa keluar itu kan. Coba kalau itu disediain oleh negara. Ya kalau udah universitas perlu kan ngeliriknya kita kan ke Kementerian Pendidikan dan sebagainya itu kan. Jadi ya tinggal pertanyaannya Kementerian Pendidikan apa ya punya anggaran buat beliin CPU buat kita itu kan, buat perjalanan dinas sama kegiatan aja sekarang lagi serat semua gitu kan, apalagi ngomong CPU gitu. Lanjut slide berikutnya. Nah, jadi sekarang mari kita lihat kiri itu adalah perbandingan antara AI dengan human. Jadi kalau yang jelas satu hal. Jadi kalau kita lihat terkait human itu paling penting, paling mantap kalau sudah ada yang namanya wisdom. Itu nggak bisa dibeli oleh atau dipergunakan oleh AI. Jadi kalau untuk memproses masif volume data yang banyak itu baru AI mainkan. Atau misalkan taruhlah menyusun ide-ide, tolong keluarin dong ide berdasarkan database yang kamu silahkan. Jadi kalau saya membimbing mahasiswa simpel aja, oke kamu maunya bikin topik apa? Coba lihat, pakai Google, kira-kira ada gap penelitian di mana. Dulu kan nanyanya sama Google. Lalu kemudian Google memberikan beberapa jurnal. Sekarang nanya bisa ke ChatGPT. ChatGPT itu kan produk ya. Gen AI, tolong kasih tahu kita, kira-kira masih ada gap penelitian terkait hal ini itu ada di mana. Tapi ketika lalu kemudian kita dijawab oleh AI, pahami yang tadi disampaikan oleh Pak Alvin, mereka kan hanya menjawab berdasarkan database yang mereka punya. Kalau saya bikin Gen AI, lalu saya masukin, Yudo keren, Yudo keren, Yudo keren. AI akan jawab, Yudo keren nggak? Keren. Tapi kalau saya masukin ke database, Yudo jelek, Yudo jelek, Yudo jelek. AI akan menjawab apa? Yudo jelek. Nggak ada objektivitas. Pokoknya ngikutin data aja gitu kan. Di situ data bilang keren ya keren, data bilang jelek ya jelek. Pertanyaannya apa? Ada bias kan? Yang jelas sih istri saya paling mikirnya saya yang paling keren gitu kan. Tapi kan orang lain kan belum tentu. Jadi artinya apa? Di situ ada yang namanya bias. Jadi pertanyaannya apa? Kalau nanti Anda pun taruh lama rely atau berusaha mendapatkan informasi dari AI, cek lagi. Jangan langsung puas 100% diterima gitu kan. Kalau zaman mahasiswa dulu kan karena to be or not to be tugas harus dikumpulkan gitu kan. Tapi kalau sekarang ya jangan, apalagi lalu kemudian Anda melakukan analisis mendalam terkait dengan kondisi keuangan dunia atau kondisi keuangan negara dan sebagainya. Jadi artinya apa? Kalau soal kriteria sukses, kalau soal setting tujuan, objektif segala macam, termasuk melakukan evaluasi yang berdasarkan pengalaman, itu udah AI kalah pasti sama orang. Jadi kayak tadi, pagi tadi saya ke STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, mendengar paparan dari Jenderal Bintang 2. Ini dulu, sejarahnya dulu dibentuknya polisi itu kayak gini, gini, gini. Ya, sekarang kita lihat, yang problem, yang punya patologi birokrasi ini sisi apanya? Badannya atau kelakuannya, gitu kan. Nah, ya kan jangan sampai lalu kemudian kalau ya kelakuannya kita benerin kelakuannya dan sebagainya. Artinya apa? Wisdom kayak gitu AI nggak punya. Apalagi lalu kemudian ngelihat kepada sejarah masa lalu dan sebagainya.
Jadi kalau kita lihat nanti pada saat Anda menggunakan AI yang di kanan atas, ada beberapa hal yang Anda bisa rely sepenuhnya kepada AI. Contoh, toolkit udah AI aja yang suruh untuk ngitung apa itu istilahnya mobil ini jenis yang apa dan segala macam, terus kemudian perlu bayar berapa dan sebagainya. Tapi nanti ada mungkin beberapa yang AI merekomendasikan, lalu kemudian manusia mengapprove. Ada lagi yang tingkat berikutnya, AI menganalisis, masukkan human judgment, lalu kemudian human yang mendesain. Lalu kemudian bisa aja AI cuma ngasih input, lalu kemudian human mengakses, lalu kemudian AI menganalisis lagi opsi-opsi, tapi tetap pengambil keputusan terakhir manusia. Contoh pengambilan keputusan yang jangan didelegasikan ke AI sepenuhnya kalau sudah menyangkut hidup matinya orang. Itu jangan. Ngatur traffic lalu lintas, oke lah, pakai AI silahkan gitu kan. Jaga atau apa tuh penjaga pintu tol silahkan, mau pakai otomasi segala macam. Tetapi kalau sudah menyangkut hajat hidup, apalagi menentukan karir orang, ini cocoknya ini dan segala macam, AI udahlah boleh merekomendasikan berdasarkan analisis AI. Ini orang sudah punya pelatihan segala macam, pernah ditugaskan kemana-mana, tetapi tetap at the end of the day human yang lalu kemudian mendesain. Nah ini yang nanti Anda harus petakan gitu kan, keputusan-keputusan mana yang pakai AI sama keputusan mana yang tidak. Lanjut slide berikutnya. Nah problemnya sekarang ini kita masuk ke era yang namanya VUCA. Tiba-tiba Sri Mulyani mundur, saham langsung nyungsep gitu kan. Ngangkat menteri baru dengan gaya yang seperti itu naik lagi. Hari ini naik lagi dan sebagainya. Jadi artinya kita masuk ke era seperti itu di mana pasar uang, pasar saham juga sifatnya volatile dan sebagainya. Tinggal pertanyaannya kalau VUCA kan singkatannya volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Kalau kembali ke masing-masing dari kita, tinggal pertanyaannya adalah kalau dari sisi volatility, di mana lalu kemudian kondisi itu sering berubah, baik dari sisi alam, dinamika politik, dan sebagainya, Anda perlu tahu visi ke depan itu seperti apa. Saya 4 tahun kuliah S3 di Australia, akhirnya saya putuskan pulang. Kenapa? Kalau di Australia, negara yang sudah begitu teratur, seringkali kadang-kadang siaran berita TV, ya itu lagi. Ada kucing di atas pohon, perlu damkar untuk lalu kemudian membantu untuk menurunkan seminggu dari Channel 7, beritanya itu melulu. Sangat membosankan hidup di negara yang sangat-sangat teratur. Kalau di sini kan enak kan, pagi perampokan, siang mutilasi, malam penjarahan, segala macam itu. Terlalu banyak hal yang kita bisa AI aja bingung kali itu mikirin negara gitu kan. Jadi artinya ya, meskipun saya alasannya pada pembimbing nggak ada bakso di sini Pak, jadi saya pulang aja gitu kan. Jadi artinya apa? Anda perlu tahu visi ke depan, umur 30 mesti apa, umur 40 mesti apa, umur 50 mesti apa. Nah, meskipun kadang-kadang nanti tidak berarti langsung lempang gitu ya, hidup kadang-kadang ke kiri, ke kanan itu biasa gitu kan. Jadi itu wajar, tapi paling tidak Anda perlu punya visi kontribusi Anda kepada dunia itu nanti ke depan mau seperti apa. Nah, kalau di tengah ketidakpastian, uncertainty, beberapa tidak bisa diprediksikan dengan baik, ya Anda harus punya pemahaman kira-kira kondisi ke depan itu seperti apa meskipun cuma dalam waktu 5-10 tahun saja. Jadi ketika anak saya ngambil di dunia TI juga, tanya ke saya, ya ini perlu ngambil S2 kira-kira apa? Saya cuma bilang, ke depan itu cuma 3 yang bakal seru. 1 AI, 2 IoT, 3 cyber security. Nah, lu mau pilih yang mana? Nanti serunya adalah ke depan itu nanti bakal hybrid jadi satu. IoT dikelola secara AI untuk ngamanin cyber security dan sebagainya. Jadi Anda juga harus siap-siap hidup itu kadang-kadang multidisiplin. S1, S2, S3 saya komputer, tapi ngomongnya sekarang kebanyakan ke e-government. Ya, terus kemudian, tapi kalau kemanapun saya mengabdi, tetap aja nggak jauh-jauh dari urusan digital. Tapi ya nanti Anda perlu lihat, Anda mau main di teknis atau Anda mau main di tataran strategis. Kalau Anda tanya, Pak Yudo, tahu nggak cara setting firewall Palo Alto? Aku nggak bisa. Saya mainnya di tataran strategis yang lebih ke arah GRC, governance, risk, sama compliance. Jadi sertifikasi saya nggak jauh-jauh dari itu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah di dunia digital yang sudah semakin kompleks, Anda perlu punya kejelasan kan. Ada banyak karir yang ada di sana, Anda mau pilih yang mana gitu kan. Ya, jadi artinya tapi tolong jangan juga antipati sama teknologi. Karena kalau tanpa adanya teknologi, nggak ada itu Awkarin. Ya kan? Karena dia selebgram.
Dengan adanya teknologi, yang namanya Deddy Corbuzier dapat berapa miliar dari situ. Sekarang mantan anggota DPR pada nge-podcast semua karena di situ konten. Pertanyaannya sekarang adalah, Anda mau jadi konsumen atau Anda mau jadi produsen? Jadi kepada anak saya yang lalu kemudian sering nge-TikTok, kan awasin juga di firewall-nya itu kan. Gila, sejam udah 100 mega nge-TikTok doang gitu kan. Jadi ya saya sampaikan juga, kamu nge-TikTok ketika ngelihat konten, ada Jenny, ada Lisa, ada siapa lagi? Terus lalu kemudian hafal rupanya Jisun segala macam. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita melihat konten mereka, mereka yang mendapatkan cuan, kita dapat apa? Menikmati saja gitu kan. Tapi kalau lalu kemudian di balik TikTok itu kita pakai untuk misalkan taruhlah menambah pengetahuan kita. Saya sering berkonsultasi ke TikTok kalau mau nyari misalkan ke Bali, makan yang enak di mana di Bali itu TikTok banyak gitu kan. Atau misalkan kalau mau berwisata ke apa tuh istilahnya Ranukumbolo, enaknya lewat mana, pakai tur siapa, itu enak udah lewat TikTok ada banyak sampai lalu lengkap videonya segala macam. Tapi kalau kita cuma ngeliatin Jenny Dansa segala macam atau kemudian Rose sama Mars Bruno ya kita dapat funnya, tapi kalau lalu sejam 2 jam kita habisin buat itu mereka dapat cuan, kita cuma buang waktu saja kan, kira-kira begitu. Saya bukan berarti lalu jangan nge-TikTok ya, tetap perlu, kita perlu refreshing kan. Salah satu refreshing saya nonton Netflix segala macam, jadi pahami aja kira-kira refreshingnya Anda apa dan sebagainya. Yang berikutnya adalah terkait dengan ambiguity. Jadi kalau sudah masuk ke dunia VUCA Anda harus agile, harus luas gitu kan, terkait dengan situasi dan kondisi saat ini seperti apa. Situasi politik lagi gini, Anda agile ke sana. Situasi ekonomi seperti apa, Anda harus agile. Ketika lagi COVID, ya pada waktu COVID pun sebenarnya Anda mau rebahan aja, itu sudah berkontribusi tidak menyebarkan COVID kan. Tapi pertanyaan apa lalu kemudian mau seperti itu? Kalau Anda agile dan Anda mau meningkatkan diri, itu saatnya untuk mengambil beberapa course online atau kuliah online, lalu Anda dapat sesuatu. Jadi pertanyaannya, ketika semua orang bertapa, apakah lalu kemudian Anda bertapanya tidur saja kayak panda, atau Anda bertapa mempelajari jurus-jurus baru untuk kemudian bisa lompat sampai 100 meter sesudah masa COVID selesai. Jadi contoh pada saat masa COVID, yang kita perlu harus pelajari apa? Pada saat itu salah satu skill yang saya harus kuasai adalah, bayangin Maret tiba-tiba rektor memutuskan semuanya pulang ke rumah masing-masing. Kita kuliah online. Waktu itu apakah saya suka online? Iya sih, tapi online-nya kita pakai Skype. Yang tidak, lalu tiba-tiba kita berkenalan dengan Zoom. Ya enggak? Sebelum itu kita kenal Zoom enggak? Enggak gitu kan. Nah, tiba-tiba lalu kemudian rapat semuanya online. Jadi ada satu masa di mana notebook 2, HP 2, saya rapat 4 online semuanya itu kan. Tinggal mute, unmute, mute, unmute, mute, unmute. Gimana nggak bisa nolak? Mohon maaf saya ada rapat lain, kan online. Tiga macam. Oh, mohon maaf saya lagi di Bali, kan online. Oh, mohon maaf saya lagi di Labuan Bajo, kan online. Saya lagi Korea, kan online. Semuanya sifatnya maunya kan online, nggak bisa nolak akhirnya. Yang susah kan kalau lagi di Eropa. Di sini siang, sono pagi buta atau malam banget gitu kan dan sebagainya. Lanjut slide berikutnya. Jadi artinya kita harus punya sifat sikap agile ya, terkait dengan VUCA itu seperti apa. Lanjut slide berikutnya. Next, udah tinggal 8 menit soalnya. Jadi pertanyaannya adalah terkait dengan apa tulisannya pengembangan diri sebelah kiri. Anda nanti perlu lihat rata-rata teman-teman pengguna segala macam kan mainnya di bawah. Yang dilakukan oleh Komdigi memasyarakatkan yang namanya literasi digital itu main yang bawah, digital awareness. Yang buat Anda, masa Anda mengambil paling bawah gitu kan. Harus sudah naik digital literacy, tahu oh ini ada CapCut, ada ini segala macam. Naik lagi ada namanya digital competence. Kami yang di universitas ya mainnya yang di oranye. Masa kita pakai paket doang, harus bisa produksi sesuatu dong. Yang lalu kemudian memang menjadi apa tuh istilahnya digunakan oleh negeri ini. Jadi contoh misalkan kalau saya diundang pemerintah, Pak, kita mau pakai AI, Pak, untuk large language model. Terus pakai apa? Oh, kita mau pakai ChatGPT, Pak. Macam saya langsung respon. Kalau kayak begitu, Anda memintarkan mesin orang luar negeri. Pertanyaannya kontenmu publik atau tidak? Kalau kontenmu publik silahkan, sok aja. Tapi kalau konten Anda sifatnya private atau lebih banyak rahasia, ya Anda harus bikin LLM sendiri.
open source juga banyak gitu kan dan sebagainya. Jadi artinya hal begitu juga harus kita perlu waspada juga karena ketika lalu kemudian itu masuk ke database orang luar pasti tidak punya kepentingan terhadap tidak punya minat yang sama dengan kita terkait dengan kepentingan nasional kita itu kan. Jadi yang gitu-gitu kita juga harus paham juga. Jadi sama juga di beberapa instansi yang saya bantu kayak di Polri dan sebagainya kita bikin sendiri beli GPU sendiri, open source sendiri untuk terkait itu, database kita bikin sendiri karena ini klasifikasinya adalah terbatas atau rahasia. Kalau publik monggo aja, silahkan. Nah, jadi lalu kemudian kalau terkait yang ini, Komdigi sendiri juga nggak kurang-kurang memberikan berbagai fasilitas untuk bisa meningkatkan keterampilan dari mulai gerakan nasional literasi digital, lalu ada DTS, Digital Talent Scholarship itu gratis tis bekerja sama dengan banyak PTN. Lalu kemudian ada lagi buat pimpinan ada yang namanya Digital Leadership Academy. Lanjut slide berikutnya. Nah, jadi nanti Anda tinggal lihat aja. Jadi terkait AI itu nanti piramidnya kan seperti ini. Teman-teman kayak kami di UI ya, kita main yang di atas tuh, core yang namanya ML atau AI engineer. Makin ke bawah ada yang namanya peneliti AI, menggunakan AI tapi hanya menggunakan buat bukan bikin algoritmanya ya. Lalu kemudian ada AI app developer, ada solution designer, ada yang cuman bantuin bikin prompt segala macam sampai yang paling bawah itu hanya menjadi pengguna saja. Kalau soal gaji, wah banyak. Tinggal pertanyaannya Anda tinggal mau ngambil profesi yang mana. Dari mulai yang IPA-nya, software developer, sampai yang sosialnya itu kan, menyusun etika, menyusun governance, dan sebagainya. Lanjut, slide berikutnya. Nah, jadi kira-kira ke depan nanti seperti ini. Saat ini banyak kementerian lembaga yang kondisinya itu database-nya di bawah, itu terpisah-pisah. Database A nggak nyambung sama database B. Ini kalau PPT-nya sebenarnya animate, database A doang, database B. Cuman saya langsung jelasin. Jadi yang di bawah itu semuanya pisah-pisah salo-salo. Masing-masing ada aplikasinya dan segala macam. Orang ngomong AI, tapi di bawah masih nggak connect lah cara nih. Jadi artinya apa? Perlu mengkonekkan yang di bawah ini untuk membentuk yang namanya big data. Apakah gampang? Enggak. Karena begitu disuruh berbagi, baru langsung keluar ayat. Bagiku dataku, bagimu datamu. Itu kan. Datamu, kalau bisa dataku bukan datamu dan sebagainya. Yang namanya ego sektoral itu banyak. Karena kalau kita bicara e-government, 3 huruf pertamanya itu ego gitu kan. Jadi yang namanya transformasi digital orang ngomong enak aja, tapi seru itu di dalamnya itu kan terkait dengan politik anggaran, terkait dengan politik komunikasi dan sebagainya untuk mempertahankan ego masing-masing. Nah, kalau ego, jadi kalau soal bikin AI kadang-kadang seringkali masalahnya bukan di masalah teknis. Serunya tuh di masalah kompol, komunikasi dan politik gitu kan. Jadi yang serunya di situ. Dan itu rasa-rasanya di semua kementerian, di semua instansi kayak gitu. Jangan-jangan di BI juga. Tapi lalu kemudian kita ngelihat juga kalau sudah punya big data segala macam di connect pakai API, gateway dan sebagainya, trennya sekarang adalah bikin super app. Jakarta bikin Jaki, Jawa Barat bikin Sapa Warga, Polri bikin super app presisi, Kementerian Kesehatan bikin super app Satu Sehat dan segala macam. Nah pertanyaannya adalah jangan bermimpi bikin super app kalau lalu kemudian bawahnya semuanya itu masih belum connect gitu kan. Jadi siap, udah saya monitor terus kok 11.57. Lanjut slide berikutnya, yang terakhir. Jadi yang jelas satu, dulu tahun 2023 saya diwawancari wartawan. Saya nyampaikan ChatGPT nggak akan bisa menggantikan produk kreatif manusia. Apakah dia bisa bikin lagu? Bisa. Tapi nggak kayak Ariel Noah. Apakah dia bisa bikin lirik? Bisa. Tapi liriknya nggak akan sebagus kayak Kela Project. Apakah dia bisa bikin irama segala macam tetap aja kalah sama Ahmad Dhani dan sebagainya. Tapi kalau cuma buat produk saja sih bisa dan sebagainya. Jadi artinya apa? Apakah lalu kemudian AI bisa bikin batik? Bisa. Tapi nggak akan seperti batik Madura atau batik Pekalongan atau batik mana. Karena kita punya kekhususan terkait itu. Paling batiknya ya fraktal aja biasa dan sebagainya. Tapi artinya di situ. Kalau sudah sifatnya kreatif manusia itu nggak akan bisa tergantikan. Artinya apa? Sepanjang Anda mempunyai pekerjaan yang isinya itu adalah lebih banyak menggunakan daya kreatif kita, nggak akan tergantikan oleh AI. Tapi apakah Anda bisa memanfaatkan AI?
bisa. Jadi kalau memang AI bisa dimanfaatkan, duit untuk mempercepat tugas kita. Tapi tenang aja, nggak kayak di film-film lalu kemudian kita bisa tergantikan oleh AI untuk hal-hal yang sifatnya kreatif. Kalau hal-hal yang sifatnya otomatis, wassalam. Pertanyaannya adalah jangan sampai lalu kemudian Anda itu masuk ke era-era yang sifatnya otomatis. Itu pasti akan bisa tergantikan. Ngambilin buku, wah bisa robot dan sebagainya. Tapi melayani para analis dan peneliti di sini nggak bisa AI. Mengklasifikasi DDC mungkin bisa pakai AI dengan menganalisis konten segala macam, tapi lalu kemudian melayani dan membantu koleksi mana yang cocok untuk pengguna nggak bisa AI. Jadi tenang aja, pustakawan masih mantap, tenang aja, nggak akan bisa tergantikan itu kan. Tapi Anda bagaimana memanfaatkan AI untuk membantu para analis, para peneliti yang ada di sini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudo. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Yudo atas sharingnya. Kemudian kita akan lanjut ke narasumber yang kedua yaitu Mas Freddy Kasawan. Sebagai seorang praktisi tentunya Mas Freddy punya pengalaman bagaimana manfaatkan AI itu dari sisi dunia bisnis, kemudian bagaimana ketika dalam menggunakan AI dari sisi dunia bisnis supaya tetap bisa menggunakan AI itu secara bertanggung jawab. Kepada waktu dan tempat kepada Mas Freddy kami persilahkan. Cek. Oke, selamat siang semuanya. Kurang semangat. Selamat siang. Oke, sebelum saya mulai, saya punya jargon ya buat teman-teman ya. Kalau saya bilang AI 2025, kalian jawab siap adaptasi. Oke? 1, 2, 3. AI 2025. Mantap. Oke, hari ini saya akan menjelaskan, saya sebagai praktisi bisnis ya, saya akan menjelaskan AI Blueprint di tahun 2025 menurut versi saya. Yang selama ini sudah saya pakai selama 2 tahun terakhir di bisnis yang udah saya lakuin di Reflux sama di Revteller. Dan ini adalah AI Blueprint yang udah saya praktekin yang benar bukan gimmick ya. Jadi yang benar bisa saya pakai dan saya praktekin ke tim-tim saya selama saya 2 tahun terakhir. Oke, next. Tapi sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Saya Freddy, saya punya bisnis di Reflux sama di Revtower. Di sini saya juga bikin custom dress sama custom jas. Ini bisa ya? Nggak bisa ya? Next, next ya. Next voice comment, oke. Ya, ya, ini juga salah satu bisnis selama 10 tahun terakhir. Saya udah bangun bisnis selama 10 tahun dan kurang lebih punya karyawan hampir 100 karyawan. Dan ini saya kerja dari Surabaya dulu, terus next juga boleh. Sudah dipakai sama beberapa artis di Indonesia, atau Rizky Febian, terus Mahalini, dan masih banyak lagi. Oke, next. Nah, yang saya rasain setelah saya pakai AI, teman-teman ya, marketing cost dari perusahaan saya turun 20-30%. Dan omset naik kurang lebih 50%. Dan yang paling keren adalah ketika saya pakai AI, saya sudah bisa mendapatkan rekor baru selama 10 tahun terakhir omset di bisnis saya. Dan ini bukan teori. Ini yang bisa AI lakuin di dunia nyata, teman-teman ya. Yang sudah saya lakuin, jadi kalau kalian yang udah saya masukin, kalian bisa note di buku kalian, karena saya akan langsung kasih praktek yang asli. Jadi ada AI tools yang bisa kalian blueprint-nya supaya kalian nggak salah. Di sini ada entrepreneur nggak? Boleh angkat tangan. Entrepreneur, oke. Ada marketer, digital, atau rata-rata ini ya, employee. Oke, it's okay. Sini jadi blueprint-nya nggak cuma untuk pembisnis, bukan entrepreneur, tapi juga untuk blueprint sebagai employee juga. Oke, next. Selain itu juga, saya juga bisa bikin personal branding dengan kurang lebih tutorial segitu banyak. Saya masih punya waktu untuk bikin personal branding di IG sama. Oke, next. Jadi hari ini kita akan belajar tentang business blueprint sama AI, terus gimana cara kita masukin implement AI ke perusahaan kita atau ke workflow-nya kita, sama pakai mindset yang benar kalau pakai AI gimana. Oke, next, cepet aja deh. Oke, next, boleh lagi. Jadi blueprint-nya simple aja teman-teman ya. Yang saya lakuin itu cuma 5 ini. Kalian punya workflow,
Jadi semua orang punya workflow ya kerjaan kalian. Kalian cek aja workflow kalian ada nggak yang susah, bottleneck yang kalian selalu ulangi setiap hari. Contoh, kalian sebagai marketer, kalian kesusahan untuk mencari skrip, atau kalian susah untuk mencari gambar-gambar viral. Contoh seperti itu. Jadi cari aja bottleneck di setiap workflow kalian. Ketika kalian udah nemuin ketika kalian udah nemuin bottlenecknya, kalian ngerti mana yang bisa di-solve sama AI. Gitu. Jadi ketika kalian udah punya bottleneck-nya, kalian tinggal cari AI yang sesuai sama bottleneck itu. Nah, carinya di mana? Carinya di YouTube bisa. Cari ke praktisi. Bisa tanya ke mentor yang udah jalanin. Karena kan background kalian kan rata-rata beda-beda ya. Kalian punya workflow kalian sendiri. Jadi sebenarnya AI ini kan untuk orang males ya. Sebenarnya untuk saya memang itu untuk orang males sebenarnya. Ya. Kenapa kayak gitu? Karena saya sendiri kan sebenarnya males. Mesti dari kita semua tuh males, pengen kerja cepet selesai, betul nggak? Betul nggak? Kalau ada yang pengen kerja setiap hari, udah kerjaan nggak selesai-selesai, woi ngeri. Nanti ya. Jadi AI ini untuk orang malas teman-teman ya. Jadi kalau kalian malas, blueprint ini cocok banget buat kalian gitu. Jadi bottleneck-nya cari, terus cari AI yang sesuai teman-teman. Terus kalau sudah ketemu AI yang sesuai sama yang kalian yang sudah bottleneck itu, kalian tinggal on AI itu ke workflow kalian. Nanti saya kasih tunjuk beberapa aplikasi yang bisa uh, solve. Oke, yang terakhir kelima adalah evaluate dan skill. Simpel aja teman-teman, cuma 5 aja. Ini kelihatannya sih simple, tapi waktu dilakuin itu agak butuh waktu panjang. Tapi ketika kalian sudah switch pakai AI dan dievaluasi dan di skill, hasilnya sangat-sangat luar biasa. Nah, ketika AI sudah prove result in one area, then expand across entire blueprint. Jadi setelah udah ketemu AI-nya, langsung di scale up. Oke, next. Ini ada contoh teman-teman yang udah saya group ya teman-teman dari marketing, finance, operation, sama sales. Ini menurut saya ya. Jadi AI tools yang kalian itu masukin aja di situ. Misalnya nih, kalian suka content creation, kalian pilih AI mana yang bisa untuk content creation-nya gitu. Nah, di sini saya bisa pakai Lazy Lines. Saya juga bisa pakai ChatGPT. Saya juga bisa pakai Cloud. Saya juga bisa pakai Eleven Labs. Nah, nanti saya tunjukin juga di akhir contoh-contoh konten yang sudah saya generate pakai AI. Nah, kalau di finance ada banyak juga, cuman saya tulis dua aja di sini ya. Terus operation kalian bisa pakai Trello, terus juga bisa pakai Notion dan masih banyak lagi. Kalian grouping aja kinerja kalian di mana. Misalnya di marketing, kalian di bagian apa? Oh, content creation. Content creation itu bisa di breakdown lagi untuk bikin iklan, untuk bikin apa? Itu banyak banget teman-teman ya. Oke, intinya yang paling penting adalah update AI tiap minggu teman-teman. Jadi yang paling penting kalian jangan pernah terlalu memintingkan update AI terbaru. Karena kalau kalian selalu mintingin update AI terbaru, pengen belajar yang baru, kalian nggak akan spesialis gitu. Ya. Jadi yang paling penting kalian belajar dulu satu sampai benar-benar bisa, tapi pilih yang benar ya AI-nya, jangan pilih yang salah. Ya. Gitu. Karena setiap AI itu punya kelebihannya masing-masing. Tidak ada satu AI yang bisa nyelesain semua lini masalah. Ya, makanya ada ChatGPT, ada DeepSeek, ada Cloud, ada Perplexity. Itu semua ada kelebihannya masing-masing. Nggak ada yang bilang semua paling bagus di ChatGPT. Saya juga banyak nemuin kelemahan di ChatGPT. Gitu. Ada yang di sini pakai Cloud? Oh, pakai. Biasanya untuk apa, Mbak? Boleh nggak tuh jawab? Biasanya untuk apa itu? Oke. Untuk ngoding. Oh, ngoding ya, cloud coding cocok. Ya, sekarang cloud coding itu ngeri banget, teman-teman. Teman saya yang pakai cloud coding itu bisa bikin aplikasi cuma dalam 2 hari, yang dimana kalau dimanualin itu bisa hampir setahun ngerjainnya. Dan saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, ini kerjaan cuma 2 hari. Ya walaupun memang banyak bugnya Mas Ian, tapi itu sudah keren banget menurut saya gitu. Dan ini kita bisa lihat ini di tahun 2025, bukan di tahun-tahun yang akan datang lagi gitu teman-teman ya. 2020 bisa seperti itu gitu. Ya. Oke, next. Nah, jadi gimana sih properly untuk implement AI di kehidupan kita? Boleh di next.
Nah, ini adalah salah satu mindset yang saya lakuin ketika kalau kita rekrut human. Nah, make a job description, kita candidate interview, kita onboarding, kita kick off project, dan kita work with AI. Start work with human. Kalau saya pengen mungkin kalian akan dapat karyawan yang nggak sesuai sama yang kalian mau. Contoh, ini analogi aja ya teman-teman ya. Ya. Jadi mindsetnya adalah, boleh di next. Mindsetnya yang paling saya pakai adalah, kenapa orang kalau mau kerja sama AI itu selalu pinginnya langsung kerja? Nah, maksud saya. Jadi kita kalau misal pakai ChatGPT, kita pakai Cloud, kita pakai Perplexity, kita pengennya langsung bisa kerja gitu loh. Kita langsung aja on board, langsung kerja, selesai. Kita berharap AI bisa kerja sesuai sama yang kita mau. Tanpa kalian kasih product knowledge-nya apa, dia siapa, prompt-nya bener apa enggak. Kalian cuma tinggal, oke, buatkan saya content creation untuk perpustakaan BI misalnya gitu, contoh konten. Nah, konten ini kan masih banyak lagi gitu loh. Terus ChatGPT berharap tahu apa itu perpustakaan BI. Enggak, susah. Nah, jadi kalian masih ngasih peluang, celah untuk ChatGPT atau AI itu mengimajinasi sendiri. Gitu. Jadi di next, jadi gimana mindsetnya yang benar? Yang paling penting adalah treat AI like human. Jadi yang paling penting adalah menurut saya adalah men-treat AI seperti manusia. Di mana kalian pilih AI. Jadi kayak kalian nginterview orang tuh. Terus ketika kalian sudah punya AI yang benar, kalian onboard AI-nya. ChatGPT. Nanti saya kasih tunjuk cara onboardnya gimana kalau pakai ChatGPT. Kick off with AI. Terus akhirnya work with AI. Dan yang paling penting dievaluasi. Maka AI-nya sudah berkinerja sangat baik dari kalian. Oke, next. Agak cepat ya usingnya. Oke, next lagi. Jadi yang paling penting ya teman-teman ya, selain itu mindset using AI itu juga kalian harus provide data. Seperti kata Prof. Yudo tadi, data yang kalian kasih ke AI, kalau kalian kasih data sampah, keluarnya juga sama. Jadi, the data or the lack of which will result in the bad AI. Jadi, garbage in, garbage out. Kalau kalian memasukin emas, keluarnya juga emas. Maksudnya apa di sini, teman-teman? Kalau kalian pengen AI-nya bekerja maksimal, kasih konteks yang bagus, kasih konteks yang jelas. Saya adalah content creator. Saya pengen punya followers, 1 juta followers dalam 1 tahun. Breakdown cara kerja saya dalam setiap bulannya harus ngapain. Nah, kasih detail itu. Tahu adalah konten kreator di bidang sosial media. Saya bergerak di bidang konten kreator di bidang artificial intelligence. Saya ingin masuk ke Instagram, saya ingin masuk ke TikTok, saya ingin masuk ke YouTube. Dan buatkan saya contoh-contoh skrip yang seperti ini. Kalian kasih referensi. Gitu. Nah, jadi di prompt engineering itu nggak cuman nge-prompt aja. Sekarang yang paling tren menurut saya seperti ini. Saya kasih analogi teman-teman seperti ini ya. Kalau kalian mau prompt di ChatGPT, tolong gambarkan saya gunung dan petani. Kalian pasti punya gambaran kalian sendiri-sendiri kan? Gunung petani kan punya kalian sendiri kan? Tapi apa yang terjadi kalau misalnya kalian kasih contoh? Ini ya contoh gambarnya. Contohnya benar-benar kalian upload ke ChatGPT. Kalian kasih referensi, hasilnya pasti lebih bagus daripada kalian nggak kasih referensi. Ya, jadi itulah yang membuat rata-rata orang kalau pakai ChatGPT itu gagal karena dia nggak ngerti struktur yang benar seperti apa. Oke, next. Sini saya juga jelasin prompt engineering versus context engineering. Nah, di prompt engineering itu seperti kalian punya karyawan yang sekali lepas, ya, sekali tembak, karyawan datang ke perusahaan kalian, terus kalian asal suruh aja, tolong masakin nasi goreng, resepnya ini ya. Nah, itu prompt engineering. Jadi langsung aja suruh kerja. Nah, kalau konteks engineering itu beda teman-teman. Konteks engineering itu sebelum karyawan masuk, kalian on board, kalian kasih tahu kan perusahaan apa, kalian goalsnya apa, kalian maunya seperti apa. Awalnya pasti lama. Awalnya kalian kasih tahu visi misi perusahaan apa gitu. Tapi begitu kalian sudah training dari nol, seperti yang tadi saya bilang, mindsetnya pakai AI, hasilnya
Beda banget gitu. AI 2025. Aduh, kok lesu. AI 2025. Mantap. Oke. Jadi kalian juga harus paham prompt engineering versus context engineering. Next. Real world example-nya customer service agent ya, kalau misalkan lihat chatbot, ya banyak chatbot di luar sana, itu mereka juga dikasih konteks yang sangat detail dari perusahaan, dari product knowledge, kalian siapa, fokusnya apa, dan bla bla bla. Oke, next. Oke, next aja deh. Agak cepat. Dan yang paling penting teman-teman ya, no matter how smart the AI is, there's still a chance of error. Our job is to be a good managers. Jadi still human in the loop. Jadi jangan kalian terima mentah-mentah semua yang dimau sama AI. Karena AI nggak akan, karena AI itu dilatih sama data manusia, Mas Ian. Di mana data manusia juga masih ada kesalahan. Jadi yang paling kalian terima adalah kalian juga harus paham fundamental dari setiap prompt kalian. Sebelum kalian bikin konten, minta ChatGPT untuk content creation, scripting, kalian harus paham bikin script yang bagus tuh gimana, formatnya gimana, frameworknya gimana. Oke, next. Dan ini AI for marketing yang udah saya jalanin. Ini adalah beberapa hal framework yang bisa kalian lakuin. Kalian sebenarnya kita udah masuk ke era di mana kita harus marketing ya. Entah marketing diri kita sendiri, entah marketing perusahaan. Karena kalau kita nggak marketing diri kita sendiri, kita akan ketinggalan zaman, teman-teman. Menurut saya ya. Oke, next. Dan ini ada beberapa framework yang udah saya lakukan ya untuk stepnya di idea, creation, sama scaling up. Jadi stepnya simpel aja, di ide, tahap ide itu ada ChatGPT, ada Notion, ada di creation, sama scale up. Frameworknya sesimpel ini, tapi aslinya nggak sesimpel ini. Ketika kalian sudah tahu stepnya, 1, 2, 3, yang seperti ini, kalian akan lebih gampang memapping kerjaan kalian dan membagikan kerjaan kalian ke tim kalian. Dari idea, kita bisa lihat ada ChatGPT, ada Notion, kalian bisa pakai DeepSeek, kalian bisa pakai Cloud. Tapi menurut saya yang paling bagus untuk AI content creation, untuk Instagram, kalian bisa pakai ChatGPT sama Cloud. Kalau misal untuk bikin script yang agak panjang, pakai Gemini juga oke. Dan creation, kalian bisa pakai Midjourney, Canva, VE, VO3, Link, dan masih banyak lagi. Terus di scale up, ketika kalian sudah bikin kontennya kan scale up MetaCats sama ManyChat. Nah ini next level lagi. Oke, next. Nggak ada suara ya? Volume. Oke. Semua tersedia di Discord. Mereka baru aja. Yang dan lapar yang benar-benar epic, bayangin. Jadi adegan kurang perlu hanya dari frame awal dan frame akhir yang lu upload. Caranya gampang banget. Langsung aja masuk ke file, pilih klik AI animated generation, klik generate up first time dan upload last frame. Lu tinggal tulis prompt apa yang lu mau terjadi di antaranya. Dan jadi ini cinematic action sendiri. Kalau kamu mau langsung dengan animated credit, komen aja. Nah, gua kirimin linknya di Instagram. Ya, ini adalah konten saya teman-teman yang saya masih di sini, tim saya di Surabaya masih bisa generate konten saya. Jadi itu semua AI dari scene, dari muka saya itu AI. Saya latih muka saya dan saya tinggal voice over aja dari jauh. AI udah bisa bikin konten seperti itu. Ada yang tahu Heijun? Ada yang tahu Heijun? Ada yang tahu Heijun? Oh, oke. Heijun itu adalah satu AI yang bisa copy clone dari kita agar bisa bikin konten tanpa kita harus syuting lagi, teman-teman. Nah, ini adalah game changer di dunia konten marketing. Dan menurut saya di 2025 kalian bisa lihat sendiri mimik wajah sama mimik bibirnya udah oke banget menurut saya. 2025. Sekali lagi ini masih 2025 dan ini akan berkembang seterusnya. Oke, next. Ini untuk AI tools yang udah saya pakai dari idea, research, sampai script writing, recording, editing. Saya udah mapping kerjaannya.
Jadi yang paling penting teman-teman ya, tadi udah saya bilang, blueprint-nya adalah mapping setiap kerjaan kalian. Breakdown setiap konten tuh umum. Oke, next. 2025. Mantap. Oke, selanjutnya ini untuk kreativitas ya teman-teman ya. AI avatar marketing yang udah saya generate. Dan ini keren banget menurut saya karena ke depan mungkin AI influencer itu akan ada dan banyak perusahaan di luar sana yang akan mengurangi hiring untuk orang-orang fashion. Bukan berarti hilang ya, bukan berarti hilang. Karena AI avatar ini benar-benar kelihatan real banget menurut saya di 2025 dan masih akan berkembang. Saya akan langsung kasih tunjuk aja. Jadi avatar marketing kan bisa persona yang kalian mau kan tinggal bikin mukanya seperti apa. Kan bisa bikin varian yang kalian mau, multiple angle kalian mau kan bisa buat apapun. Ya, contoh boleh saya sinek. Nah, ini contoh yang saya generate teman-teman ya, pakai nama coba untuk generate marketing campaign-nya saya dari samping kanan. Terus next boleh. Saya bisa masukin dia gambar jadi apapun. Pakai make up, pakai baju, megang lipstick, megang skincare. Saya bisa buat dia semau yang saya mau. Itu 2025. Ini masih 2025 teman-teman. Bayangin aja di 2026. Saya yakin AI akan benar-benar berkembang secepat itu. Oke, next. Dan saya juga bisa generate orang selain itu. Dari gambar boleh, mau kulitnya seperti apa, mau hidungnya pesek, tergantung kebutuhan campaign setiap pembisnis. Dan ini adalah contoh video yang sudah saya generate, yang menurut saya bukan gimmick, dan ini bisa benar dipakai di dunia nyata, yang bukan main-main menurut saya, karena di tahun yang akan datang, ini AI akan sangat mengerikan sekali. Oke, next. Oh, sebelum itu ini masuk dulu nih, lupa saya. Jadi saya juga bisa generate gambar, teman-teman ya, dari logo, foto produk, packaging, desain, semua cuma pakai AI dalam waktu kurang lebih 3 jam aja. Bayangin dulu, kita mau bikin konsep sebesar ini, kita harus hire berapa orang, berapa karyawan yang harus kita hire untuk bisa bikin generate mockup produk sebanyak ini dari foto produk, itu pegang modal, berapa kamera yang harus kita invest, editor, sampai syuting sewa studio. Bisa puluhan juta untuk bisa generate ini. Dan gilanya, saya cuman generate ini, cuman dengan ide kreatif saya, cuman bayar $6. Berarti sekitar 100 ribuan. Ini di dunia marketing, belum di dunia yang lain. Oke, next. Ini contohnya teman-teman ya. Dari satu logo bisa generate semua foto seperti ini. Cuman pakai AI. Next. Saya juga bisa buat Jolin Kasawan tadi, megang produk yang saya mau. Saya generate dia sama teman bulenya, saya buat dia berbicara juga bisa. Oke, next. Ini ada contoh videonya teman-teman. Ada suaranya. Bisa bersuara. Volumenya enggak deh. Oke, oke. Next. Sebelumnya.
Disajikan segar dan lezat, kucing ini menikmatinya dengan lahap. Karena setiap porsi penuh nutrisi untuk kesehatan tubuhnya. Tubuh semakin bertenaga. Makanya Whiskas. Ini salah satu AI planner yang sudah saya jalanin juga. Ini adalah AI agency yang saya kembangin, teman-teman, untuk membuat konten seperti itu pakai AI semuanya. Bayangin kalau saya juga dulu adalah orang bikin video juga. Kalau saya bikin video kayak tadi, itu berapa bayarnya? Dari 3D effect-nya, dari hire. Saya bikin kucing, bikin seperti itu berat sekali, teman-teman. Nggak gampang. Dari konsepnya, saya pakai AI untuk AI. Dari konsep, lagu, suara, yang tadi voice over itu juga suara AI, idenya juga AI, kucingnya AI, gambarnya AI, kita training semua, jadi seperti itu. Ini 2025 sekali lagi, 2025 udah bisa bikin seperti ini. Mundur. Nggak ada suaranya ya? Nah, ini. Gantikan ion dengan Pocari Sweat yang diserap tubuh cepat berkembang air. Go ion, go sweat, Pocari Sweat. Oops, yes. Kalian ngeliat nggak itu AI apa bukan? Kelihatan AI apa enggak? Kelihatan nggak? Itu AI, teman-teman. Itu Jolin Kasawan yang tadi saya generate di awal. Dia bisa go Aeon, go Sweat, Pocari Sweat. Itu aja kelihatan nggak kayak AI. Oke, next. Next lagi. Oke, next lagi. Next lagi aja. Terus AI tools-nya ini saya pakai, ada banyak banget dari creating sama enhancing yang kalian bisa cek. Dan memang prosesnya agak panjang, cuman ketika kalian tahu workflow-nya, kerjanya juga pasti lebih cepat. Memang nggak gampang, saya juga belajar ini ambil kelas di luar negeri banyak banget. Saya habis berapa puluh juta untuk belajar sampai bisa bikin generate seperti ini. Oke, next. Yang paling penting pakai AI, tetap ya, kreativitas ada di manusia. AI hanyalah membantu kita up kinerja produktivitas kita. Jadi yang paling penting kita harus jadi creative director sama great imagination. Yang terpenting menurut saya di dunia AI sekarang, kalian prepare, belajar, dan AI adalah salah satu tools yang bisa menjadikan orang miliarder baru. Dan itulah yang harus saya sampaikan di kalian, karena AI itu seperti internet, teman-teman. Dulu orang nggak percaya internet bisa sampai sejauh ini. Sekarang semua udah pakai internet. Tuh, AI pun juga akan sama. Sebelum AI rame, kalian ambil momentum ini untuk kalian belajar seserius mungkin untuk dapetin uang. Dan untuk meningkatkan produktivitas kalian. Oke, next. Boleh next aja udah. Oke, itu aja teman-teman ya. Yang paling penting, don't be left behind, wondering what happened to the horse and the buggy. Always position yourself to thrive in a new economy. I'm Freddy Kasawan. See you at the finish line. Thank you. Terima kasih Mas Freddy. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Mas Freddy atas sharingnya. AI 2025. Izin pinjam ya Mas ya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu hadirin dipersilakan apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan narasumber kita baik Pak Yudo maupun Mas Freddy. Untuk sesi pertama akan dibuka dengan 3 penanya terlebih dahulu. Silakan Bapak yang di belakang, kemudian Mas Rudi ya. Mas Rudi sama Mas yang di belakang tadi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk semua.
Eh, Menarik sekali memang ini, apalagi saya yang sudah jauh tertinggal ya dengan teknologi itu. Sesuatu yang beyond my imagination. Eh, saya coba mengutip salah satu pemikiran Noam Chomsky ahli komunikasi yang mengatakan AI is not a greatest inventor. Instead, it is a greater replicator. Dia hanya meniru, bukan meng-create. Karena apa? Tadi dikatakan Pak Yudo udah jelas ya. Dasar itu adalah hasil kreasi manusia. Dia gabungkan, dia perbaiki, sempurnakan. Begitu juga yang dikatakan Mas Freddy ya. Itu ada dasarnya yang diciptakan oleh manusia. Nah, berangkat dari situ, ada kekhawatiran dalam diri saya bahwa someday manusia itu, human will be extinct. Karena itu tadi, setelah semua kerjaan kita itu bisa didata, bisa diidentifikasi oleh AI, kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi gitu. Semua bisa direplicate oleh AI dengan lebih baik, lebih sempurna. Satu pertanyaan saya adalah, apakah memang begitu Pak pada ujungnya dunia ini nanti? Ini visi ya. Ke depan kira-kira gimana nanti? Kita nggak bicara tentang seperti film-film Terminator ya, saga Terminator yang akhirnya dunia dikuasai oleh robot gitu ya. Tapi ada kekhawatiran ke sana gitu. Pada suatu saat nanti kita yang diperintah oleh AI, bukan sebaliknya. Itu satu pertanyaan. Apakah mungkin seperti itu? Kemudian dalam konteks yang lebih apa namanya, current, lebih kekinian, saya punya bukan ekspektasi tapi gambaran kira-kira mungkin sebuah central bank itu bisa memanfaatkan AI dalam mereduksi proses kerja, proses pengambilan keputusan, bahkan mungkin pegawainya. Sehingga mungkin contohnya BI, mungkin pegawainya dalam 10-20 tahun ke depan tidak lagi 6.000, tapi cukup 1.000 orang aja gitu. Selebihnya jadi pensiunan atau dipensiunkan gitu. RDG bulanan atau mingguan tidak lagi RDG, tapi RDAI. Berapa Dewan Artificial Intelligence gitu. Jadi nggak banyak kita yang lembur sampai malam gitu. Mungkin nggak kira-kira seperti itu Pak? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, pertanyaan kedua dari Mas Rudi. Oh, satu-satu. Oh, ini kita jawab satu-satu dulu. Oh ya. Monggo Pak Yudo dan Mas Freddy apabila ada tanggapan. Oke, apakah manusia akan extinct? Jawaban saya sih tidak. Tinggal pertanyaannya adalah kalau kita lihat tadi paparan Pak Freddy, bagaimana manusia itu bisa memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas mereka. Artinya kalau terkait layoff, studinya McKinsey menyatakan bahwa untuk setiap satu profesi yang terhapus karena teknologi, itu ada muncul 2,6 profesi baru akibat teknologi tersebut. Jadi tinggal pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana kita bisa agile untuk lalu kemudian memanfaatkan teknologi tersebut untuk kepentingan manusia. Yang jelas teknologi tidak bisa dibendung. Jadi contoh Starlink keluar, ISP pada ngamuk, ya monggo kalau Anda bisa menyajikan kabel ke daerah-daerah silahkan itu kan. Tetap aja saya pasti akan langganan kabel ketimbang nirkabel karena sampai kapanpun kabel akan lebih cepat dari nirkabel itu kan. Jadi artinya teknologi tidak bisa dibendung, itu akan hadir. Walau bagaimanapun tinggal pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk produktivitas kita. Jadi contoh kayak Pak Freddy keren banget gitu kan. Dia bisa memanfaatkan AI untuk lalu kemudian menunjang bisnis dia. Tapi di sisi lain kita juga perlu waspada juga kalau lalu kemudian demo kemarin udah kelihatan lah. Bagaimana dengan konten AI kita juga bisa membuat banyak hal kan. Mau yang satu ngomong, oh ternyata dosen beban negara. AI mungkin. Saya bisa, kalau Pak Freddy bisa create jenis, siapa yang nggak bisa lalu bikin Pak Presiden atau Pak Gibran ngomong apa aja dia. Tinggal pertanyaannya adalah, how can we detect apakah itu memang generate AI atau bukan. Makanya kan
teman-teman dari APH juga sudah mulai harus mengupgrade diri untuk bisa mendeteksi ini deepfake atau bukan. Sepanjang deepfake untuk konten positif, nggak masalah. Paul Walker nggak akan nongol di Fast Furious kan. Yang terakhir yang pisah itu kan AI semua itu kan. Karena dia sudah meninggal. Kita bisa menghidupkan kembali Paul Walker lewat AI. Jadi kalau untuk sepanjang, atau nanti ibu-ibu atau bapak-bapak nggak perlu masuk ke kamar ganti lagi. Udah nongkrong aja di depan TV LED-nya gitu kan. Macam pakai AI, kalau saya pakai baju ini saya gimana. Itu deepfake. Tapi untuk positif, nggak ada masalah. Jenis itu deepfake. Tapi untuk positif, nggak ada masalah. Tapi ketika lalu kemudian itu udah mulai mengganggu keamanan dan pertahanan negara, nah di situ ini udah lain nih urusannya nih kalau udah kayak begitu. Artinya kan apakah bisnis itu ada buzzer-buzzer segala macam untuk meng-create isu-isu politik, isu publik ada, Pak. Tinggal pertanyaannya ya berpulang kita untuk sesuatu yang positif atau negatif. Nah, tinggal pertanyaannya pola kreatif manusia ibaratnya gini lah. Udah ada AI ngapain kita ketemu sih sekarang gitu kan. Simpelnya kan begitu. Dan cara kita membawakan antara AI dengan manusia ketika ada konteks lokal di situ masuk tentu saja beda. Jadi sama selalu saya sampaikan ke mahasiswa. Kalau cuma teori apa yang ada di buku, kalau saya menyampaikan kuliah saya sama plek ketiplek dengan ada di buku, nggak usah kuliah pakai AI saja suruh bacain. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan wisdom dari perjalanan saya entah berapa 25 tahun, 30 tahun terkait TI, nggak akan bisa digantikan oleh AI. Kecuali otak saya di-copy ke AI, lalu kemudian dia punya database saya semua. Jenis kenapa bisa tercipta dari ilmu komputer simple. Ada database bentuk mata, ada database bentuk hidung, ada gimana matanya gimana, udah semuanya dari database. Kalau sudah terbentuk muka, lalu kemudian di-create animasi kan udah gampang. Itu semuanya udah tinggal dari sisi ilmu komputernya aja gitu kan. Pertanyaan kedua apa? Yang kedua yang terkait tenaga kerja di bank Oke, sentral. nah jadi sudah saya jawab juga tadi kan. Jadi artinya tinggal bagaimana kita, termasuk kalau kita dari sisi pimpinan adalah bagaimana kita memberikan kapasitas kepada staf-staf kita. Ini loh teknologi akan ke sana. Contoh misalkan begini. Dulu ibu saya pustakawan. Mainan kecil saya itu kartu katalog yang bentuknya putih, tengah ada lubangnya tuh. Saya bikin mobil-mobilan, rumah-rumahan segala macam. Nah, tapi dengan kemajuan teknologi, kartu katalog itu sudah nggak ada lagi. Sekarang udah semuanya online OPEC gitu kan, online public access katalog. Meskipun di Jepang saya masih lihat mereka ada perpustakaan yang masih mempertahankan itu. Nah, kalau lalu kemudian taruhlah ibunda saya bertahan, enggak, pokoknya kita pakai mesin ketik, tek-tek segala macam ya, hilang, bergerus. Tetapi ketika kita mendidik mereka, ini loh ada teknologi OPEC, ilmu mendidisikan, waktu itu kan belum ada AI, meskipun ada komputerisasi, tetap dipegang manusia, tetapi semuanya udah sifatnya computerized. Sama, artinya sih sama dulu kan beberapa guru protes dengan adanya kalkulator gitu kan. Sekarang apakah saya protes mahasiswa nggak boleh pakai ChatGPT? Ya nggak bisa. Tetapi plagiarisme sampai kapanpun, bentuknya apapun tetap ada. Jadi di sini udah bukan masalah hukum, ini masalah etika saja. Ketika kita menulis buku, dijual di Gramedia atau di mana macam, habis itu ternyata kontennya ChatGPT, apakah etis untuk kita lalu kemudian mengklaim itu adalah karya kita, padahal kenyataannya adalah karya AI. Kira-kira demikian. Eh, Setuju sama Prof itu. Semua akan tergantikan oleh AI, sama seperti kita lah. Dulu naik naik kuda ya kan. Sekarang masnya kenapa mau naik sepeda motor atau mobil? Karena lebih praktis. Same. Jadi AI sekali lagi itu hanya mempraktiskan kehidupan manusia itu tidak akan terbendung. Karena sifat manusia kita itu ingin cari yang praktis. Gitu. Jadi AI ini benar-benar praktis dari segi banyak sisi dan itu nggak akan tergantikan dari Grab. Kalau kita lihat ya Grab, Gojek, jadi kan, Shopee, TikTok juga jadi kan, nggak bisa dibendung kan. Terus sosial media juga nggak bisa. Orang udah tergantikan pelan-pelan. TV sudah mulai tergantikan pelan-pelan ke YouTube juga, walaupun tetap ada amatnya, ya itu akan tetap akan ada. Jadi ya tugasnya kita cuma itu aja, kita belajar AI, kita adaptasi, kita fokus
mengikuti perkembangan zaman. Sekali lagi mindset yang paling benar adalah AI itu untuk orang malas. Nah, kita pengen kerjaan cepat selesai kan? Ya, belajar pakai AI. Belajarnya pelan, belajarnya mungkin di awal capek, tapi ketika kita udah belajar, wah, kenapa nggak dari kemarin ya saya belajar ini? Gitu ya. Oke, jadi jangan di comfort zone kalian terus. Selalu fokus ke perubahan zaman. Aja. Ya, terima kasih banyak Pak Yudo dan Mas Freddy. Jadi kalau merangkum sedikit dari pertanyaan tadi bahwa AI sebenarnya pasti akan menggantikan suatu pekerjaan, tapi dia tidak akan bisa menggantikan apa yang secara inherent itu dimiliki oleh manusia seperti kreativitas, pengalaman dan wisdom. Jadi kalau quote yang pernah saya baca itu bahwa AI itu tidak akan menggantikan manusia sebenarnya, tapi orang yang tidak menggunakan AI akan digantikan oleh orang yang menggunakan AI. Jadi kita senantiasa harus mampu membangun skill set kita untuk bisa menggunakan AI itu tadi seperti yang Pak Yudo sampaikan harus secara positif. Bagaimana kita bisa memaksimalkan tadi potensi AI untuk mendukung pekerjaan kita secara positif. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi Mas Rudi, monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Alvin, Prof. Yudo, Mas Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi. Menarik dari paparan Prof. Yudo, Mas Freddy terkait dengan perkembangan teknologi ini. Tentunya perkembangan teknologi bisa sangat cepat dan itu memiliki resiko. Nah, kebetulan tadi Prof. Yudo menginformasikan spesialisasi di GRC. Nah, ini saya ingin menanyakan sebenarnya sejauh mana sih kita bisa mengerem kemajuan teknologi ini agar resikonya tetap kita bisa jaga, agar nanti kita ngegasnya juga bisa lebih bagus juga untuk terutama dengan environment Indonesia. Nah ini sejauh mana kita bisa untuk compliance-nya, untuk resikonya, menjaga resikonya, maupun governance-nya, secara panduannya, secara peraturannya. Nah itu mungkin sejauh mana yang nanti mohon ininya juga, wisdom-nya juga terkait dengan hal ini. Yang kedua tadi Mas Freddy cukup menarik juga tadi dari ini tayangannya, presentasinya. Nah, jadi saya malah jadi terpikir untuk menanyakan terkait deepfakes. Karena deepfakes itu kalau kita ngelihat, apalagi kita di dunia finansial ya, banyak security kita susah ditembus karena kita pakai muka kita, misalkan kita untuk identifikasi ID. Sekarang dengan deepfakes sangat lebih mudah itu untuk ditiru. Nah, ini juga mungkin memunculkan bagaimana aturan yang untuk menjaga si deepfakes ini tidak disalahgunakan, tetapi tetap dapat kita ngegasnya lebih oke juga. Nah itu yang kedua, mungkin nanti bisa dijawab berdua juga. Yang ketiga, karena Mas Freddy terkait dengan bisnis, praktisi bisnis tadi udah disampaikan juga bahwa ternyata AI itu memiliki unggulan untuk nanti bisa memajukan, dan salah saya jadi kepikiran memajukan UMKM karena kita ngelihat 60% penyumbang GDP kita dari UMKM, 97% UMKM, 97% tenaga kerja kita ada di UMKM. Nah mungkin dengan AI ini akan mempercepat bagaimana UMKM dapat lebih boost lagi. Nah ini saya ingin melihat atau mungkin Mas Freddy punya success story UMKM yang bisa ceritakan kepada kita gimana sih sebenarnya ada nih UMKM yang bisa maju secara cepat gara-gara AI. Nah mungkin kalau Mas Freddy punya informasi seperti itu bisa diceritakan juga success story-nya. Mungkin demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rudi. Jadi ada 3 pertanyaan dari Mas Rudi. Yang pertama terkait dengan risiko GRC-nya, kemudian yang kedua terkait risiko penggunaan deepfake dengan adanya teknologi AI, dan yang terakhir dengan Mas Freddy, apakah ada success story terkait pemanfaatan AI untuk mendukung UMKM. Monggo Pak Yudo dulu. Siap, baik. Soal resiko urusan digital, disingkat Rudi, itu memang menjadi problem Pak sekarang. Jadi, tapi tenang saja. Ini karena kita bicara GRC ya, ISAKA sudah ngeluarin AI Governance. NIST atau ANSI saya lupa udah ngeluarin juga special publication on AI Risk Management Framework. Jadi tenang aja teman-teman dari BI, tinggal ngacu aja kepada framework yang ada itu, entah dari ISAKA atau dari ANSI. ISO-nya juga sudah ada, saya lupa 4220 sekian kalau nggak salah, terkait dengan penerapan AI.
Tinggal pertanyaan begini, teknologi memang jalan terus gitu kan. Tinggal dalam ranah swasta atau pebisnis, monggo silahkan memanfaatkan AI untuk kepentingan produktivitasnya. Tetapi AI untuk kepentingan pegawai kita atau taruhlah pemangku kepentingan kita tetap perlu diatur, itu ada governance-nya. Jadi contoh kami di UI ada keluar peraturan rektor terkait dengan penggunaan Gen AI itu mau harus seperti apa. Harus diatur itu kan. Artinya tetap saja urusan etika dan segala macam terus tentu perlu ada namanya Code of Ethics and Code of Conduct-nya yang itu nanti dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan. Nah, jadi resikonya macam-macam, termasuk kalau kita melandaskan kepada AI ada bias. Bias ini bisa aja pendapatnya menjadi kurang benar karena berpihak kepada salah satu database saja, tapi jangan lalu kemudian gara-gara merely kepada AI, lalu kemudian Bank Indonesia melihat bahwa kemajuan teknologi digital begitu majunya, simply karena kebetulan database yang di-feed itu adalah database yang kehidupan yang ada di metropolitan. Sehingga lalu melupakan apa yang ada di Kabupaten Tulungagung yang masih perlu ditolong sama yang agung terkait dengan beberapa hal di sana. Jadi itu kan akhirnya terjadi bias. Gara-gara lalu kemudian Bank Indonesia rely kepada analisis yang sifatnya melihat kepada survei yang ada di dunia metropolitan, akhirnya kehidupan desa menjadi terpinggirkan. Jadi human wisdom tetap harus ada di sana. Sama aja kalau kita lalu kemudian melakukan survei dan segala macam, jangan sampai ada juga bias gender. Pendapatnya para laki-laki lebih dominan ketimbang pendapatnya para perempuan dan seterusnya. Dan itu yang perlu dijaga dan human yang bisa lalu kemudian menjaga keseimbangan itu. Ya sama aja termasuk terkait dengan deepfake untuk urusan KYC juga. KYC kan banyak nih digunakan oleh banking, ada yang pakai macam-macam, salah satunya kan yang sering dipakai adalah produk dari Cina yang inisialnya pakai Z, gitu kan. Tapi even yang Z itu pun, dia tidak bisa menjamin 100%. Dia hanya bisa menjamin 99%. Jadi masih ada kemungkinan 1% itu bisa ditembus oleh deepfake. Meskipun teknologi liveness detection, kalau kita cuma pakai kamera gini atau apa, masih bisa lah kita deteksi liveness-nya. Tetapi kalau pakai deepfake injection yang diinjak ke sini, jebol. Dan itu sudah ada beberapa kejadian. Contoh misalkan kemarin saya ngundang dosen tamu dari dari PSRI ya 0,0000 sekian yang tembus. Nah, tinggal pertanyaannya kan kalau udah tembus kan harus ada di situ terkait dengan warrantinya mau seperti apa. Sama aja kayak kan rekening kita juga dijamin sampai tingkat 2 miliar segala macam ya sama juga untuk PSRI segala macam itu ada. Nah, artinya tinggal pertanyaannya, kalau untuk urusan autentikasi, kan kita tetap berpatokan prinsipnya kan 3 hal. Something that you remember, something that you have, sama something that you are. Nah, yang namanya liveness itu kan something that you are sebenarnya itu kan. Lalu kemudian dia berusaha melihat bahwa kita itu adalah kita. Kadang-kadang nyebelin juga kan, prove your humanity, that you are not robot gitu kan. Pilih sepeda, pilih tangga. Udah kayak dikerjain aja sama komputer, masih untung nggak nanya integral. Tinggal pertanyaannya, kita juga terkait dengan KYC, kalau nanti someday something that you are itu nggak bisa lagi dijadikan patokan, ya terpaksa harus multifaktor, something that you remember juga, sama something that you have juga, itu kan. Jadi contoh gampangnya nanti, kalau udah liveness detection udah nggak bisa diandelin oleh dunia finansial, kalau lalu kemudian ternyata IKTP kita juga nggak bisa diandelin lagi karena sudah tersebar di media sosial segala macam, ada satu hal yang nggak bisa digantiin, adalah gimana caranya mengautentikasi bahwa kita pegang sesuatu. Sesuatunya terserah. Apakah suatu saat nanti KTP-nya ada NFC misalkan atau apa. Nah kalau udah 3 kombinasi itu tuh sampai sejauh ini teknologi belum bisa tembus. Kalau 3 faktor itu benar-benar digunakan semuanya. Demikian. Kembali. Yang UMKM ya. Kalau UMKM memang harus pakai AI karena rata-rata UMKM itu kan cash flow-nya nggak terlalu banyak ya rata-rata ya. Jadi cara kita tidak terlalu hire banyak tim dan supaya kita bisa efisiensi time memang harus pakai AI. Karena yang saya lakuin di tim saya ada banyak karyawan yang akhirnya saya pindahkan job desk karena pakai AI. Yang dulu 1 orang itu bisa
pegangnya cuma satu divisi. Sekarang satu orang bisa pegang 3-4 divisi karena pakai AI. Dan yang tadi yang saya lakuin Business Blueprint, beberapa AI bisa gantiin beberapa job desk dan bisa speed up project-nya gitu. Jadi harus kalau pakai AI. Dan kalau diomong susah enggak sih, enggak. Karena bisa belajar AI itu dari YouTube udah banyak kok. Bisa cek YouTube saya juga, di situ saya juga beberapa sharing untuk cara bikin prompt yang benar, terus skill-skill AI apa yang harus dibutuhkan di era-era 2025. Tuh. Terus kalau memang mau serius lagi bisa ambil mentoring, coaching di beberapa orang yang memang sudah paham AI. Terus juga kalau cerita nyata ya, teman saya yang saya bantu lah untuk di marketingnya, dia tadi tuh, dia bisa cost reduction-nya turun banget, efisiensinya naik. Karena pembisnis kan butuh cash flow ya, utang turun, omset naik. Ah itu udah impian semua pembisnis sudah. Tuh. Jadi kalau harus ya harus, nggak ada yang bisa direlakan lagi. Kayak tadi saya udah jelasin ya, generate gambar, logo, desain, semua AI cuman cost $6. Cuman iya memang belajarnya yang mahal. Tapi begitu udah ngerti, seterusnya murah terus gitu. Gitu. Semoga menjawab. Ya, terima kasih banyak Pak Yudo dan Mas Freddy. Kemudian untuk satu pertanyaan terakhir kepada mohon dibantu mic-nya. Baik, izin Mas Alvin buat nanya. Buat kesempatannya, perkenalkan Bapak narasumber. Saya Saifuddin, kebetulan pegawai baru nih masih onboarding. Jadi alhamdulillah BI juga ngasih banyak kelas-kelas terkait digital-digital gitu deh. Nah sebenarnya saya pengen nanya terkait konteks engineering karena saya mencoba buat next step lah dari pengguna AI biasa, coba mungkin lebih ke next stepnya lagi prompt engineering ataupun konteks engineering. Tapi sebenarnya yang pengen saya tanyakan ini mungkin untuk Prof Yudo, untuk di bagian corporate ya misal kayak BI gitu. Sebenarnya kan konteks engineering kan bagus ya karena ketika kita memberikan konteks yang sesuai, hasil yang kita dapat juga lebih sesuai gitu ya. Cuma yang saya penasaran itu sejauh mana sih konteks yang bisa kita berikan gitu ya, khususnya untuk data-data internal ke AI. Karena sebenarnya pas saya ngerjain tugas pun, saya juga selalu berhati-hati gitu Pak dalam memberikan konteks. Yang penting kayak, anggaplah saya kerja di BI gitu, tapi nggak sebut saya kerja di BI misal. Atau mungkin hal-hal lain yang mungkin saya bikin lebih general biar nggak memberikan data-data sensitif gitu. Tapi sebenarnya sejauh mana sih konteks yang bisa kita berikan tapi biar tetap di dalam ranah yang masih sesuai gitu ya, karena mungkin pengembangan AI sendiri mungkin masih cukup panjang gitu perjalanannya. Untuk Pak Yudo. Terus buat Mas Freddy mau tanya sebenarnya terkait konteks engineering juga, terkait bagaimana kita menjalankan bisnis itu sebenarnya gimana sih kita fine tuning konteks dan prompt kita tuh biar lebih baik gitu ya. Kadang saya juga ngelakuin reverse prompt engineering ya, kayak gambar ini mintain dong promptnya gitu, terus saya coba generate ulang ternyata hasilnya beda. Nah sebenarnya kita belajar nge-prompt yang benar tuh, karena saya nonton YouTube-nya, cuma entah kenapa rasanya kayak nggak pas aja gitu ya. Sebenarnya banyak cara sih kita belajar promptnya, cuma ada nggak sih Mas tips dan triknya belajar otodidak tuh baiknya dari apa dulu gitu, baiknya step-step awalnya. Dan kemudian terkait komersialisasi ini sebenarnya rambu-rambu seperti apa sih gitu apabila kita pengen menggunakan AI untuk dikomersialisasikan gitu ya, karena takutnya saya juga pengen bangun personal branding yang dibantu dengan AI, takutnya kayak masa kamu pakai AI sih gitu, apalagi kalau misal doxing gitu tiba-tiba pegawai BI pakai AI gitu, takutnya kayak yang kemarin pernah ada gitu. Cuma rambu-rambunya aja sih gimana sih kalau pengen pakai AI buat dikomersialisasi, kurang lebih itu sih Mas Alvin. Terima kasih Mas Saifuddin. Jadi pertanyaannya terkait konteks engineering, bagaimana itu bisa dimanfaatkan dan rambu-rambunya sebenarnya seperti apa dan kiat-kiat untuk kita bisa memaksimalkan dari si konteks engineering itu seperti apa. Monggo Pak Yudo dulu. Terima kasih. Kalau Pak Saifuddin itu sudah memahami AI dari lahir. Karena namanya SAI Foodin gitu kan. Jadi udah sangat AI itu sebenarnya. Nah, jadi terkait dengan konteks simple. Satu, Bank Indonesia sudah diatur oleh peraturan sebenarnya harus mengklasifikasikan informasi yang mereka punya, mana yang sifatnya terbuka, mana yang sifatnya terbatas, mana yang sifatnya rahasia. Itu dulu. Harusnya udah, karena udah isu 2701 kan. Dua, yang sifatnya terbuka, Anda mau masukin ChatGPT, Gemini, monggo. Tapi kalau sifatnya terbatas dan rahasia, sebaiknya jangan. Karena nanti dia apapun yang Anda feed ke ChatGPT pasti disimpan.
dan bahkan dimasuk ke dalam database mereka untuk membuat mesin mereka lebih pintar. Jadi kalau terkait dengan yang sifatnya terbatas atau rahasia atau yang ada di sebelah tadi, koleksi-koleksi riset segala macam, se-Jakartanya sebagai ganti se-Yogyanya, karena kita bukan di Jogja, se-Jakartanya kita harus memiliki yang namanya Gen AI sendiri. Gitu kan. Jadi namanya mau BI silahkan Building Intelligence, wah segala mantap, terserah apapun namanya. BI harus punya Gen AI sendiri yang sifatnya on premise. Lalu kemudian cemplungin di situ koleksi-koleksi yang ada di sana, digital dan seterusnya. Jadi kan udah ada DIDD, Departemen apa? Di Inovasi dan Digitalisasi Data. Knowledge Centernya semuanya dari Departemen apa? Muaranya kan perpustakaan BI sebagai knowledge centernya. Nah, jadi artinya apa? Yang bisa memilah information science-nya kan juga teman-teman pustakawan. Jadi mari kita sama-sama menonjolkan digitalisasinya dari beliau, tetapi nanti tetap aja muara dari seluruh departemen adanya di perpustakaan BI. Jadi BI harus perpustakaan BI harus menjadi center daripada yang namanya database tadi masuk ke Gen AI untuk kemudian menunjang seluruh analis dan peneliti yang ada di sini. Sepanjang on-premise, maka mesin kita akan lebih pintar dan kepentingan nasional kita yang akan diutamakan dan itu tujuan daripada Bank Indonesia ada. Karena kalau Anda serahin ke mesin, nanti kalau Anda nanya kepada DeepSeek, mereka akan lebih belain Cina ke Tiongkok. Kalau serahin ke ini, mereka agak lebih belain US. Siapa yang belain kita? Ya kita sendiri. Kalau dari sisi urusan anggaran, nggak isu lah. Bank Indonesia pasti punya untuk beli GPU segala macam. Tinggal pertanyaannya adalah keberpihakan terhadap orang-orang yang memang main di situ. Jadi perpustakaan BI harus melakukan transformasi yang tadinya dunianya analog, sekarang udah dunia terlahir digital. Nah, kalau kemudian tinggal ada peraturan bahwa seluruh departemen yang ada di sini harus melakukan digitalisasi data, digawangi oleh DIDD, cemplungin ke database yang ada di sini, sehingga kita menjadi knowledge center buat seluruh Bank Indonesia. Mohon maaf, untuk bisa itu nggak bisa cuma ngomongin data, algoritmanya harus pakai yang open source juga yang bisa taruh di sini, sama satu lagi computing power-nya. Lagi kita ngomongin Gen AI, tapi perpustakaan BI nggak punya dana buat computing power ya sami mawon. Perkara itu disediakan oleh departemen yang ngurusin TI di BI ya monggo diatur. Kan itu urusan governance saja kan. Resiko kan pasti ada, tapi tenang aja tanya sama Pak Rudi kan resiko urusan digital gitu kan. Terima kasih, saya kembalikan. Tadi prom ini ya? Yang kiat-kiat konteks engineering sama dari sisi apa penggunaannya itu seperti apa, sisi etikanya untuk dikomersialisasi. Oke. Sebenarnya kalau mau yang tadi yang paling benerin ya belajar promnya hasilnya kayak nggak sesuai. Kasih referensi. Jadi referensinya mana? Jadi kayak tadi saya udah kasih gambar kacamata itu yang gimana gitu. Referensinya tembak dulu gitu. Ini ya kurang lebih nanti jadinya kurang lebih seperti ini gitu. Nah kalau makin ada referensinya semakin bagus karena dia nggak akan menebak-nebak lebih nggak ngasih ruang untuk menebak-nebak gitu. Terus untuk belajar untuk konteks engineering apa ini dulu? Generatif AI kah? Yang untuk gambar kah? Creation gambar. Itu harus itu ada fundamentalnya untuk prompting di angle visual. Jadi kita harus tahu apa itu shot down, low angle, full body shot. Jadi itu ada fundamental di perfilman juga kalau itu. Jadi kita kalau belajar AI nggak cuma harus tahu AI, kita harus paham fundamental film, video gitu. Terus subjeknya gimana. Kita benar-benar kayak pengarah director kreatif gitu. Cuman ini nggak ada orangnya. Gitu. Jadi harus full dan harus paham promptingnya gimana. Itu aja sih. Oke, semoga menjawab. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Yudo dan Mas Freddy. Sebelum kita menutup diskusi talk show kali ini, izinkan saya merangkum sedikit bahwa quote sedikit dari yang disampaikan oleh Sundar Pichai, CEO-nya Google, bahwa the future of AI is not about replacing humans, it's about augmenting humans' capabilities. Jadi bisa dibilang bahwa AI itu sebenarnya tidak akan menggantikan manusia karena tadi ada hal-hal yang memang tidak bisa dipelajari oleh AI, baik itu dari sisi kreativitas, dari sisi wisdom yang dimiliki oleh seorang manusia itu dari pengalaman-pengalaman dia selama dia hidup.
AI itu bukan silver bullet yang bisa menyelesaikan semua masalah, dibutuhkan human in the loop tadi seperti yang Pak Yudo sampaikan dan juga Mas Freddy bahwa tetap perlu ada orang yang mengawal pemanfaatan AI itu seperti apa supaya bisa memberikan nilai tambah yang maksimal bagi aktivitasnya. Ya, terakhir senang sekali kita bisa mendapatkan insight yang sangat berharga dari Pak Yudo dan Mas Freddy. Tidak berhenti di sini, Bapak Ibu juga bisa dapat lanjut mendalami ilmu terkait AI dan juga teknologi dengan membaca buku koleksi yang ada di Perpustakaan Bank Indonesia. Bapak Ibu dapat menyaksikan tayangan sebagai berikut. Ini ada satu buku dari Dr. Ahmad terkait artificial intelligence practice, kemudian desain programis yang bisa Bapak Ibu peroleh dengan mengunjungi perpustakaan Bank Indonesia. Follow IG dan juga TikToknya Perpus BI dan juga dapat mengunjungi langsung di Perpustakaan Bank Indonesia. Akhir kata, tidak terasa sudah sampai di jam 1. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Yudo dan juga Mas Freddy sudah bersedia menjadi narasumber dan juga kepada seluruh Bapak Ibu, Mbak Mas yang meluangkan waktunya untuk hadir di siang hari ini untuk mengikuti talkshow kita. Semoga acara ini dapat bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.